anak-anak, selamat pagi. Gimana kabar kalian semua? Baik? Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya. Sebelumnya, perkenalkan, nama Ibu Silvana Fauzia, bisa dipanggil Ibu Silva. Di sini Ibu akan mengajak kalian belajar sambil bermain. Sebelum itu, ada yang tahu nggak? Kita mau belajar apa hari ini? Ada yang tahu? Oke, kalau tidak ada yang tahu, hari ini kita akan belajar mengenai laut. Sebelumnya ada yang pernah ke laut? Boleh share nggak pengalaman kalian selama liburan di laut? Atau apa saja sih yang kalian lakukan di sana? Ada? Oke, banyak ya pengalamannya. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak pengertian itu apa? Ada yang tahu? Kalau tidak, Ibu kasih tahu ya. Jadi, laut itu ialah sekumpulan air asin yang sangat luas, di mana air tersebut dapat memisahkan satu pulau dengan pulau lainnya. Di dalam air tersebut juga terdapat kandungan garam mineral pada tanah dan juga batu yang menyebabkan air di laut sangat asin. Kalian mau tahu juga? Di laut itu juga terdapat banyak spesies makhluk hidup loh. Seperti ikan lumba-lumba, ikan hiu, ikan paus, kura-kura, kepiting. Apalagi ya? Pokoknya masih banyak lagi. Di laut juga berfungsi untuk objek wisata loh. Dan juga menjadi tempat mata pencaharian bagi para nelayan, di mana mereka menangkap ikan atau menangkap hewan laut lainnya untuk diperjualbelikan kepada masyarakat sekitar. Jadi, dari sedikit penjelasan Ibu mengenai laut, apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Kalau tidak, kita lanjut saja ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai pantai. Nah, sebenarnya untuk pantai ini sendiri hampir sama ya dengan laut, tapi yang membedakannya ialah karena pantai itu seperti daerah tepi perairan, di mana itu dipengaruhi oleh pasang surut tingginya suatu ombak. Pantai juga menjadi objek wisata yang sangat populer di kalangan masyarakat maupun turis mancanegara, dan juga bisa digunakan sebagai tempat pengolahan garam, karena airnya juga Daya alam yang dapat kita temukan di laut ialah hewan dan tumbuhan. Nah, untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai terumbu karang, di mana terumbu karang ini menjadi rumah atau tempat berlindung untuk ikan-ikan di laut. Terumbu karang juga merupakan salah satu ekosistem yang sangat penting loh bagi wilayah pesisir tropis. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan pengertian terumbu karang. Jadi, terumbu karang adalah ekosistem bawah laut yang terdiri dari kumpulan binatang laut yang mengandung struktur kalsium karbonat atau batu kapur. Ekosistem terumbu karang juga merupakan habitat bagi berbagai satwa laut dan menjadi penjaga keanekaragaman hayati lautan. Terumbu karang juga menyediakan persediaan makanan dan obat-obatan bagi manusia masa kini dan manusia masa mendatang. Nah, jadi daya alam yang dapat kita temukan di laut ialah hewan dan tumbuhan. Nah, untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai terumbu karang, di mana terumbu karang ini menjadi rumah atau tempat berlindung untuk ikan-ikan di laut. Terumbu karang juga merupakan salah satu ekosistem yang sangat penting loh bagi wilayah pesisir tropis. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan pengertian terumbu karang. Jadi, terumbu karang adalah ekosistem bawah laut yang terdiri dari kumpulan binatang laut yang mengandung struktur kalsium karbonat atau batu kapur. Ekosistem terumbu karang juga merupakan habitat bagi berbagai satwa laut dan menjadi penjaga keanekaragaman hayati lautan. Terumbu karang juga menyediakan persediaan makanan dan obat-obatan bagi manusia masa kini dan manusia masa mendatang. Nah, jadi kumpulan karang
yang menyajikan panorama keindahan yang menjadi magnet tersendiri untuk para wisatawan. Nah, untuk penjelasan yang terakhir, Ibu akan menjelaskan mengenai pekerjaan nelayan. Jadi, pekerjaan nelayan itu adalah seorang atau sekelompok orang yang menangkap ikan atau hewan jenis laut lainnya, di mana mereka menangkapnya di perairan atau lebih khususnya di lautan. Nah, para nelayan juga mendapat menangkap ikan atau hewan laut sejenisnya untuk dikonsumsi dan juga untuk diperjualbelikan ke dalam negeri maupun ke luar negeri. Dengan dimana kalau kita mengirimkan atau mengekspor hasil lautan kita ke luar negeri itu akan mendapatkan keuntungan yang sangat banyak. Ngerti? Nah, kalian juga mau tahu tidak? Para nelayan itu nelayanlah yang selalu menjaga dan menjadi orang pertama yang mengetahui secara persis kondisi pulau-pulau kecil di perairan Indonesia. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Udah pada paham semua kan mengenai materi pembelajaran yang sudah Ibu jelaskan tadi? Alhamdulillah kalau sudah paham semua. Nah, kita sudahkan saja ya pembelajaran hari ini. Semoga kalian tetap bersemangat dalam belajarnya. Dan sampai ketemu di esok hari anak-anak. Bye-bye.